Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Deila Puspita, NPM 21100200024. Saya kelas 1A SIRAK Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pada manajemen bisnis. Perencanaan pada manajemen bisnis. Sebelumnya, kita akan membahas dulu mengenai apa itu manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan yang merancang, mengelola baik mengoperasikan sebuah usaha bisnis yang mencakup semua pengaturan baik dalam proses pengerjaan, pengolahan, sampai cara mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Perencanaan dalam manajemen bisnis. Perencanaan dalam berbisnis tentu menjadi poin penting yang sangat berperan dalam kesuksesan untuk para pembisnis. Terlepas dari status sebagai pemula atau senior, manajemen yang baik akan mampu membawa bisnis ke arah yang lebih baik juga. Strategi dalam bisnis pun harus disusun untuk mendapat pengetahuan tren di pasaran sehingga bisnis akan bertahan. Mengingat rencana bisnis adalah seperti konsep pengembangan tertulis dalam bisnis, maka semua gambaran pengolahan, manajemen, keuangan, pengembangan, hingga target dapat pemasarannya pun harus terencana secara sempurna. Jadi harus dilakukan dengan secara sempurna sehingga kita dapat mencapai tujuan untuk mensukseskan bisnis tersebut. Ya, selanjutnya itu berikut hal-hal yang dapat direncanakan dalam menjalankan manajemen bisnis. Yang pertama, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sehingga menjadi sukses. Yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat, menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Berikutnya yaitu komponen penting dalam menyusun manajemen bisnis. Terdapat beberapa komponen penting dalam menyusun manajemen bisnis dalam perusahaan. Di antaranya yaitu yang A. Deskripsi bisnis jelas. Apapun bisnis yang akan dijalankan, pastikan untuk memiliki deskripsi bisnis secara jelas dan mampu dipahami secara mudah oleh semua orang. Deskripsi bisnis harus mencakup bentuk dan produk yang nantinya akan dijual atau ditawarkan, untung dan rugi, biaya operasional, harga yang dipatok hingga sistem kerja sebuah bisnis. Sertakan visi dan misi perusahaan, serta tujuan yang ingin dicapai. Jangan lupa deskripsikan juga terkait manajemen inti seperti lokasi bisnis, konsep, target pasar, hingga keunggulan yang dimiliki. Jadi, kita juga harus jujur dalam berbisnis ataupun berusaha, sehingga dapat mencapai sebuah bisnis yang sukses dan sesuai target. Yang B, yaitu melakukan analisis pesaing. Selanjutnya, Anda juga perlu melakukan analisis terhadap pesaing untuk bisnis Anda. Hal ini ditunjukkan agar Anda dapat menciptakan suatu strategi yang tepat untuk bisnis. Lakukan analisis serta pengamatan mendalam, sehingga bisa mengetahui dari segi kelemahan dan kekuatan pesaing. Dengan memahami siapa saja pesaing Anda dan strategi mereka, akan lebih mudah bagi Anda untuk mencari celah sukses bisnis Anda. Nah, jadi sebelum berbisnis kita mencari celah atau mengetahui merancang strategi supaya kita bisa mencari celah untuk sukses di bisnis kita. Jadi kita bersaing secara sehat. Yang C, memiliki strategi pemasaran. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka besaran potensi untuk mendapatkan kesuksesan di pasaran akan didapatkan.
Pastikan Anda merencanakan dengan tepat mulai dari biaya, promosi produk, tempat, target promosi hingga media untuk berpromosi. Rencanakan seluruh anggaran secara rinci sehingga Anda bisa menghitung segala kemungkinan yang ada. Nah, untuk media untuk berpromosi, contohnya itu seperti sosial media di YouTube, Instagram, maupun di WhatsApp, dan yang lainnya. Selanjutnya yang D, laporan keuangan. Jangan sampai Anda menyepelekan perihal laporan keuangan perusahaan Anda karena hal ini merupakan hal yang sangat penting. Laporan keuangan tidak melulu rumit dan kompleks. Namun, Anda dapat membuatnya secara sederhana, asalkan mampu mencakup semuanya. Pengelolaan anggaran juga menjadi faktor penting agar laporan keuangan senantiasa baik. Rencanakan anggaran secara teliti keseluruhannya sehingga Anda dapat mudah membuat laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yang E, menjaga kualitas produk dan layanan. Produk dan layanan yang Anda berikan menjadi poin penting. Dengan memiliki produk yang berkualitas dan layanan yang membuat banyak konsumen puas, maka bisa dipastikan konsumen Anda bisa lebih loyal dan setia. Namun jangan sampai karena loyalitas konsumen tersebut membuat Anda menjadi puas diri, sehingga kualitas produk yang dijual menjadi semakin berkurang. Pertahankan semua kualitasnya sehingga Anda bisa tetap dipercaya oleh konsumen. Nah, kita harus tetap menjaga atau menjaga kualitas produk, jadi jangan sampai berkurang. Kalau bisa bertambah. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.